pemahaman Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat mengikuti, Bapak dan Ibu Guru. Kita mulai dari modul pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sudahkah Bapak Ibu Guru, kita selalu berkata, bersikap, bertindak yang mampu membuat murid berdaya menjadi manusia merdeka, yang nantinya murid kita, Bapak Ibu Guru, menjadi merdeka. Dan merdeka berarti menjadikan murid manusianya, hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Lantas, bagaimana dengan murid kita, Bapak Ibu dan Ibu? Jika mereka ingin mandiri, pastikan mereka mengenal dirinya, berdaya menentukan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan. Modul 2, Bapak dan Ibu Guru, kita mendidik dan mengajar. Mendidik itu menuntun kodrat murid untuk mencapai maksimal kemampuannya. Sedangkan mengajar, bagaimana Bapak Ibu Guru menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada muridnya. Pendidikan sistem among, engarso sung tulodo, engmadio mangun karso, tuturi handayat. Itulah esensi Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Sistem among, pendidikan akan menjadi humanis, kerakyatan dan kebangsaan, dan menjadikan murid menjadi manusia utuh secara lahir dan batin, mencapai manusia selamat dan bahagia. Bapak, Ibu, Guru, di modul ketiga, kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Murid dan kodrat keadaannya. Kodrat keadaan itu terbagi dua. Yang pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam adalah karakter murid dipengaruhi oleh sifat dan bentuk lingkungan, seperti iri, dengki, takut. Itu adalah kodrat alam. Dia menetap, tidak bisa diubah. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan di mana murid berhubungan dengan isi dan irama. Berorientasi pada kondisi zaman. Guru bergegas beradaptasi sesuai kebutuhan zaman. Zaman globalisasi, pendidikan nasional harus mampu memilah mana yang sesuai dengan kultur kita dan mana yang tidak sesuai dengan menggunakan 3 prinsip 3 yaitu yang
pertama, continue. Kebudayaan memang harus maju sesuai dengan kelanjutan budaya tersebut. Yang kedua, konvergensi. Kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, konsentris. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri. Bapak, Ibu, Guru, di modul keempat kita belajar bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bulatnya pikiran atau olah pikir atau kognitif, bulatnya perasaan atau olah rasa atau afektif, bulatnya kehendak atau kemauan, olah karsa atau psikomotorik. Akan memunculkan energi yang mampu meningkatkan kecakapan, keterampilan pikiran, serta kemampuan menyerap pengetahuan, sehingga bagian intelligible murid berubah. Dan ini akan mempengaruhi bagian biologis murid yang terlihat samar, seperti rasa takut, iri, kecewa, egoisme. Semakin samar, tidak terlihat, karena berkembangnya bagian intelligible murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pertama, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang sama, atau budi pekerti atau watak manusia, dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan membantu mempertebal tulisan samar tersebut dengan tuntunan dan bimbingan yang baik. Yang kedua, tulisan samar terdiri dua bagian, yaitu bagian yang bersifat menetap, seperti rasa takut, rasa iri, rasa kecewa, dan bagian yang dapat berubah atau bagian intelligible, yaitu kecakapan dan keterampilan pikiran, serta kemampuan menyerap pengetahuan. Di modul kelima, Bapak dan Ibu Guru, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, tuntunlah murid sesuai zamannya, sehingga guru berfungsi sebagai fasilitator, bukan sumber belajar utama lagi. Guru melakukan pendekatan saintifik atau 5M. Murid diajak mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan. Dan guru saatnya mengubah sistem penilaian angka dan pemberian peringkat menjadi penilaian dan apresiasi terhadap harkat dan martabat murid. Bapak dan Ibu Guru, perlu kita ingat bersama, penilaian atau pengukuran bertujuan untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid, yang nantinya perlu kita ingat tentang student center. Bapak dan Ibu Guru berperan membimbing murid membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya, sehingga murid mampu menentukan tujuan pembelajaran. Dan kalau ini bisa terbentuk, maka ingat, Bapak dan Ibu Guru, tugas kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga muncul keberanian murid untuk bertanya. Selanjutnya, ingat
Bapak Ibu Guru, kita sedianya mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu teman lain yang mengalami kesulitan lainnya. Semangat belajar untuk Bapak dan Ibu Guru hebat. Sampai ketemu lagi.